di Liga 3 5 menit nggak ada yang ngobrol. 10 orang 5 menit diam aja. Cuman ngetes doang. Wih, nggak ada yang ngobrol. Bener. Kita latihan. Tegang banget ya? Tegang. Bukan, emang nggak bisa ngobrol. Oh, Buka obrolan nggak ya. bisa, nanya kabar apa nggak bisa. Jadi isu dasarnya adalah banyak kualitas di bangsa kita ini, tapi nggak ada yang bisa mengemas. Apa keluh kesah Afif gitu kan ditanya sama PT tuh. Jadi banyak tuh pandit-pandit. Gue bilang, Bapak kan dulu kampanyenya nyali. Ya kan? Kan ada yang nyala, ada yang nyali, ada yang apalah satu lagi. Bapak kan nyali. Nyali memberantas mafia, gue bilang. Nggak usah yang jauh-jauh, Pak. Gitu. Saya main di Liga 3 aja. Itu udah banyak tuh concernnya tuh, Pak. Tapi Barcelona bisa juara ya, ada Ferran ya. Iya. Enggak, dia kalau main Emang Madridnya yang jelek. Makasih. Bukan Barcelona yang bagus. Emang Madridnya lagi kurang. Lagi turun, Iya. lagi turun. Kembali lagi di Pendekar Media. Kali ini sudah ada tamu kita, Afif Safi. Mantap. Terima kasih Bapak Atta, Oleh. Bro Ole, siap. ini kita datangin fans Decul Messi nomor 1 di Indonesia, bro. Iya, jadi agendanya Atta ini mencari Decul ke seluruh Indonesia. Mau dibawa semua ke sini, ya kan? Iya, Tapi iya, nggak afdol kalau seorang Afif Safi nggak dibawa ke sini, Betul. ya kan? Gitu. Siapa lagi ya kan? Tapi kalau Decul tuh nama julukannya The Deculers. Betul. Jadi Aslinya bukan Culers sama Aslinya Culers, Culers ya? ngefansnya emang sama Barcelona, Oke. sama pemain kayak gitu. Jadi lu sensitif ya kalau dibilang Decul ya. Kalau Cules nggak apa-apa gitu. Iya, kalau Decul kan buat ngeledekin asli. Iya. Kayak Oh anak gitu? kecil. Iya. Decul itu buat ngeledek? Demit, Decul itu buat ngeledek. Oh, pantes. Culers dia. Mestinya berarti kalau lagi dibilang Demit tuh salah tuh ya? Iya, lu kalau bilang Demit marah harusnya. Harusnya marah ya? Marah. Tapi gue gak paham waktu itu ya. Culers apa Cules? Aslinya kan pakai S ya, Culers gitu. Cuma Oke. banyak tuh ada Culers Oh, Culers, Oke, kayak gitu-gitu oke, oke. banyak. Yang di penting sono. jangan culun yang gak enak. Iya. Ya. Yoi. Soalnya kan lagi juara. Yoi. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun Menguasai berturut-turut Spanyol. menguasai Spanyol, Iya. mengibarkan bendera Palestina. Top. Respect Palestina. Poin terakhir itu yang gak bisa Oke. dilawan ya. Jadi tadi gue juga udah minta bajunya, tolong Iya. dikirim ya Pak Siap. Afif ya. Siap. Papa tuh juga sampai nge-repost Yamal kan ya waktu itu Nge-repost ya? Yamal, Iya. nge-love, komen, masukin di IG juga. Mewah itu ya. Keren. Respect itu. Itu respect Respect. momen dari seorang Lamine Yamal yang tadinya Betul. tuh kalau sebagai fans Madrid nih bocil ini tengil Iya. banget nih. Iya. Iya. Waktu ngelihat dia bawa bendera Palestina itu langsung kayak deng. Semuanya- Hati sebagai muslim tuh dan sebagai orang yang mencintai anak-anak di Palestina tuh kayak Iya. bro, thank you ya bro. Yes. Jadi kebencian, rivalitas Barcelona hilang semua tuh. Iya, sebenarnya kan rivalitas itu kita seru-seruan hanya di bolanya Betul. aja bro, Mm-mm. kayak Betul. di. Tapi kalau soal respect kita sebagai manusia itu kan harus ada juga bro. Betul. Tuh. Betul. Jadi udah mulai cinta sama Barcelonanya juga apa? Yamal doang. Humanity above all. Yoi. Kita itu akan bahas mungkin agak di akhir bro. Oke, Sekarang siap. ini kita pengen bahas seorang Afif Safi yang sekarang tiba-tiba dari seorang komedian, stand up komedi. Dulu kan kita nonton di Suci gitu-gitu Iya. ya. Tiba-tiba lu tuh jadi anak bola banget. Iya, iya, iya. Ini karena apa bro? Karena memang lu suka banget sama bola ataupun memang di stand up kebanyakan saingan? Apa gimana tuh? Sekarang kan juga kalau bola banyak juga saingannya. Betul juga sih. Tapi karena emang dulu tuh gue kayak emang terlahir buat bola, Bapak Atta. Buat cinta sama bola. Jadi ketika gue lahir, terus benda pertama yang bisa gue pegang itu trompet. Oke. Nggak ada Kenapa hubungannya. Nggak ada Sangka hubungannya kalah. sama bola. Gimana? Hah? Nggak, bola. Jadi Oh, gue pegang bola. bola lagi bercanda itu. Lagi bercanda itu. Terus Kita belum nyambung sama komedinya. Iya, 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 iya. Coba kita iya, mulai iya. meresapi nih komedinya Afif nih. tadi kan maksudnya tuh mau mematahkan asumsi Iya, kan. iya, Gue iya, bilang iya. di awal bola. Iya. Jadi biar kalian mikir, oh pegangan pertama bola nih, ternyata Ternyata trompet. trompet. Iya. Punchline. Cuma emang belum nyampe nih. Belum, baru datang, Sorry belum ya, panas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kita belum Salah gua, terbiasa. salah gua. Belum terbiasa. Nanti Biasa kita Pip, coba. bapak-bapak agak Iya, kaku. iya. Itu bro, Tak. Dan lingkungan gua kan juga emang banyak lapangan dulu. Di Oke. Tanah Abang banyak lapangan, main ke Petojo banyak lapangan. Jadi Iya. ya udah anak lapangan lah gitu. Dan kalau stand up sama bola itu emang bola duluan tuh Bapak Tak. Gua tuh Oke. ikut SSB. Oh, SSB kecilnya. Ya, di Senayan tuh ada Asiop. 2 SSB. Bukan, satu bintang muda, satu Ricky Yakob almarhum. Oke, Ricky Yakob oke, terkenal oke. tuh pada Ya, zamannya. dan akhirnya main di internal Persija. Oke. Nah, jago di situ dulu. tuh lumayan. Wih, Oh, dulu asik, mah asik, asik. jago deh, nggak lumayan. Dulu jago. Memang bener-bener pemain. Pemain. Nah, di internal Persija tuh
tim yang kalau ada seleksi Persija, seleksi ibu kota itu dibilangin. Oke. Kayak gitu. Jadi dapat kabarnya di situ kalau ada seleksi kayak gitu. Tapi emang pas seleksi gue kalah mulu. I Belum tahu see. celah-celahnya harus seperti apa gitu. Dan zaman dulu kan kabar tentang ada tembak-tembakan, maksudnya orang yang bukan agen, orang yang bukan pelatih tapi minta duit kayak gitu banyak tuh. Oke. Nah, itu gue belum tahu lah gimana rimbanya Iya. sepak bola Indonesia di situ. Nggak ada yang ini juga ya, nggak ada yang ngebantuin lah waktu itu Nggak sendirian gitu ya. nggak Iya. ada. Pun kalau ada sih gue mau aja, kayak misalkan pelatih nih, kita minta dilihat gitu, biar adil. Mau tuh gue, cuman nggak nyampe ke situnya. Sampai akhirnya gue seleksi ke Persija, Papata. Oke. Itu gue kan udah kayak underestimate, udahlah nggak bakal lolos lah gitu. Di usia gue masih 17-an apa 18 gitu. seleksi Persija. Karena kan dulu kan kelompoknya masih rutin banget tuh, 16, 18, 19 sama 21 itu masih ada EPA tuh. belum ada tuh EPA ya. EPA tuh baru di 2010 ke atas Iya, ya? belum Iya, ada, belum. Nah, itu akhirnya udah ikut seleksi. Pertama kayak udahlah gagal, tapi dipanggil nama. Udahlah gagal, sampai 3 kali akhirnya dipanggil nama, sampai dipindahin ke seleksinya di Sawangan. Oh, masih lanjut tuh. Masih lanjut nih. Waduh. Gua jadi pemain kali ya gitu kan. Asik nih. Iya, akhirnya di situ udahlah kita doa-doa apalah, tumpengan. Iya. Tumpengan bagi-bagi ke tetangga-tetangga, ini bentar lagi anak gue jadi pemain bola gitu Oh, kan. Masya Allah. Akhirnya sampai sono dicoret. Waduh. Dicoret, ya udah makanannya disuruh muntahin lagi. Udah Pak, nggak jadi anak saya, ayamnya balikin. Gitu. Balin gitu. Balikin. Jadi cita-cita di situ terkubur lah. Jadi lu dicoret di tahap terakhir. Di tahap mungkin kalau Porli tuh Pantohir kali ya. Pantohir. Pantohir itu hampir akhir. Akhir banget. Oke. Karena ada pemain-pemain lagi. Oh. Ada pemain-pemain lagi datang, banyak segerombolan, sparring lagi, game lagi. Oke. Ternyata nama yang ikut seleksi itu nggak dipanggil lah. Dari Beda situ dikit ya. ngedon nggak Bib? Atau kayak Lumayan. ngerasa pesimis? Lumayan tuh. Beda dikit atau beda duit tapi. Wah, aduh. Kan katanya sekarang ada begitu juga. Dulu. Kalau sekarang malah nggak tahu ya. Dulu tuh. Dulu Makanya ya, kalau sekarang mungkin orang lebih reasonable ya, karena udah kelihatan di sosmed kan Iya, dia jago iya. apa enggak. dan bisa lu viralin lah. Bisa lu Dulu viralin kalau kan- dia jelek Apa nih? bener mainnya. Urusan titipan ya maksudnya? Iya. Iya. heeh. Kalau dulu kayaknya titipan ya Susah tuh ngeviralin handphone belum Iya. canggih, Iyalah. sosmed belum cuma ada rame. TV doang kan. Iya, benar. Iya. Sekarang kan kita nggak tahu beritanya di mana, tiba-tiba ada di sosmed yang pelatih A minta bayaran sekian untuk masukin Betul. ini, kayak gitu ada. Kayak gitu. Makanya tuh Oke. akhirnya ketika itu gue sempat ngedon tuh, Papata. Ngedon kayak sampai gue benci deh kayaknya sama sepak bola deh. Kayak gitu, Oke. sedih Oh, banget berasa tuh. banget itu ya. Iya, itu berasa banget sampai bounce back-nya ya udahlah, emang ternyata cinta, dan mungkin gue nggak jadi pemain gitu, tapi gue masih bergelut di dunia sepak bola lah. Entah Oke. jadi apapun, yang penting gue masih bisa ngelihat bola. Iya. Itu udah fans Barca tuh pas itu. Itu udah Udah jadi fans Barca. udah dari fans Barcelona. Udah dilatih Papa Pep dong? Belum. Belum masih Rijkaard. udah Apa, Pep Pep, ya. Pep. Udah Lagi Pep. transisi Frank Rijkaard Pep. Rijkaard, dari Rijkaard. Ya, Iya. itu cerita di Oke. bola. Makanya tuh gue concern banget Papata sama orang-orang yang bergelut di dunia sepak bola, para pengambil keputusan. Gue tuh pengen banget kalau ada seleksi, emang fair aja. Nggak bayar, bilang nggak bayar. Dikontrol tuh sampai akhir, sampai Pantohir, sampai akhir, sampai jadi tim. Kalaupun bayar, bilang bayar, mau bayar 10 juta, 20 juta, 30 Tapi juta. clear gitu ya. Biar fair, biar Iya. orang-orang yang jago nggak kalah sama orang-orang yang punya duit. Kayak Iya, iya, gitu. betul, Itu lebih penting. Yang nggak punya duit juga palingnya bisa nyiapin diri. nyari Betul, duit, ya betul. kan, gitu. Setidaknya fair. Fair ya. Kalau gratis, ya beneran gratis. Iya, Jangan main belakang. Itu susahnya. Abis itu kenapa nggak nyoba di tim lain? Kan nggak hanya Sempet. Persija gitu. Nah, ini ada lagi nih sebenarnya nih. Gua coba ke Persikat. Oh, oke. Oke. Persikat Depok. Itu seleksinya di Yonzikon, gue lupa lah Yonzikon berapa, tapi masih di daerah Depok, Jagakarsa mau ke Depok. Liga berapa dulu ya Persija? Liga 3 kali ya. Liga 3. Oke. Persikat ya, lupa banget tuh. Terus di situ udah jadi. Ini tim udah jadi nih, lolos. Beneran lolosnya Pak Pata. Tapi nggak ada kabar setelah itu. Oh, di Nggak ada ghosting. kabar. Ghosting. Oke. Ghosting gitu. Posisi Oke. gelandang kan tetap. Dulu masih flank. Oh, Main dulu sayap. di sayap. Oh, Lari-lari kenceng terus. dulu ya. Iya, dulu. Pas udah setelah itu baru main midfield aja. Tapi namanya udah ada Safinya itu. Belum, masih Afif Syafi'i. Nah, menarik tuh, Syafi'i. Bro Atta. Dari mana tuh, Pip? Gue juga penasaran. Gue kenal sama lu udah lama. Iya. Gue nggak pernah nanya. Iya. Iya kan? Hmm. Syafinya dari mana?
Kalau Syafi'i kan yang salah satu pemegang mazhab kan, Imam gua besar. ngerasa iya Iya, imam besar kan. iya. Imam besar. Gua kayak terlalu berat nih gitu. Oke. Oh, nama lo ada Syafi'inya? Syafi'i, Afif Syafi'i. Oh, aslinya Syafi'i. Afif Syafi'i. Syafi'i Syafi'i. dari Imam Syafi'i. Yoi. Oke. Itu saya besar tuh, Masya Allah, Oh, Syafi'i. iya. Itu. Lu ganti. Lo twist karena lo doyan sama Barcelona, Barcelona, jadi pakai X jadi Xavi. Xavi. Oke. Tapi lebih berkah Syafi'i sih, bro. Aduh, bener. Itu gara-gara ngelihat, walah ternyata bola tuh nggak cuma cetak gol doang ya, ada kontrol Iya. pertandingan, ada ya leading the game, kayak gitunya ada passing, long pass, short pass. Itu gara-gara Xavi. Jadi Jadinya Afif ke Xavi. Tapi enaknya kan sebenarnya kalau dari flank tuh ngambil posisinya Iniesta. Karena Iya. Iniesta itu kan dia Masih. ngeflank tapi di tengah. Iya. Dan itu pemain yang paling gue lihat sih kalau lagi mau main ya. Gue lagi mau Mm. main bola nih. Karena gue tuh main futsal, jadi kalau mau ke bola gue pasti lihatnya Iniesta. Iya. Walaupun dia fans Real Madrid. Walaupun gue fans Real Madrid. Dia yang dilihat ya Bro Atta ya. Iniesta sama Messi. Tuh, iya kan? Kalau mau lagi main bola main aku tuh. suka lihat dua pemain itu. Xavi gak? Xavi Busquets. Karena bukan posisinya suka kali ya? lihatnya, tapi bukan posisiku. Iya. Jadi aku tuh nggak suka terlalu deep di belakang. Iya. Karena pengennya tuh langsung berimpact ke pertandingan kayak Oke, number iya, 10 iya, gitu. Oke, iya. Sukanya false nine. Itu ngaruh ke kehidupan deh kayaknya deh. Karena Sekarang juga jadi playmaker ya. iya. ternyata. Dan kayak gue Xavi kan nggak golin nggak apa-apa gitu. Iya, Yang penting tim benar. menang, ada temen yang sukses Iya, gitu. iya, Makanya teman-teman gue udah pada sukses ya. Jadi lu Gue yang masih ngedorong doang Xavi ya? iya. Gue bantuin orang banyak apa gitu. Tapi dia yang lebih sukses. Gitu banyak. Oh, jadi nggak kelihatan Xavi ya? iya. Gitu Xavi Oh, tuh. kalau filosofi di pertandingan jadi masuk ya ke situ ya. Masuk. Nah, akhirnya kemarin dream come true ya. Setelah Come jadi true itu. komedian, Iya. stand up komedi malah masuk ke Liga 3. Itu dia setelah Persikat katanya lu sempat main nih. Berarti habis itu kemana tuh? Main namanya Persipan Pandeglang. Oke. Persipan Pandeglang. Nah, Oh, main berarti. Main Liga 3. itu Liga 3. Belum Oke. masuk stand up komedian belum? Udah. Oh, udah. Makanya stand up Sebentar, dulu. secara timeline nih Pip Timeline ya. ya, oke. Tadi kan umur 17, selamatan di rumah, Ya. audisi buat Persija, Mm-mm. gagal. Mm-mm. Tahun depannya nyoba Persikat, Ya. di ghosting. Ya. Itu berarti umur 19-20 tuh Ya. kurang lebih. Nah, habis itu ngapain tuh? Pas itu di 19 baru gue ikut stand up comedy. Oh, baru ke Stand up comedy stand up 19 Oke. itu sekitar 2015-an deh. Oke. Itu muncul di Kompas. Hmm. Di salah satu TV lah. Suci namanya stand up comedy Indonesia. Oke. Season 5. Season 5. Setelah itu ikut lagi yang di TV swasta lagi, Suca, Oke. Stand Up Comedy Academy. Oke. Ya, kayak gitu. Baru film, series. Udah mulai nih industri nih, Pak nih. Tapi bola tetep. Bola masih tetep. Fun-fun aja tapi bola. Bola fun-fun aja. Oke. Sampai akhirnya sama Coach Ripan tuh ada. Oke. Lu seleksi aja di Persipan, Pandeglang, Oke. gitu kan. Coba deh, gitu. Ini kayak hasratnya masih pengen nih main di profesional Sebenarnya nih. udah punya jalur kehidupan lain, tapi masih gemes gitu ya. Iya, udahlah selesain dulu nih mimpi kecil gua gitu kan. Sama kayak gue nih. Sama kayak gitu. Iya. Gue harus sampai main di Liga Pro. Iya. Main dulu dah, nanti urusan bagus sama enggak belakangan. Main Iya. dulu karena itu kayak terngiang-ngiang ya, Bro ya. Iya, Terngiang-ngiang di kepala. Gregetan ya. kan? Gregetan. Iya, gitu. Jadi di umur berapa tuh Pip akhirnya Persipan? Kemarin gua masuk yang kategori senior lagi kan. Berarti tahun kemarin ya gua 29 apa? 29 28. Oke. Iya, gua ke Persipan seleksi masih emang sama kalau secara atribut skill masih sama lah Papata ya. Iya. Cuma gue sih nggak bisa ngejar orang-orang sono ya Iya, lari. iya. Fisik yang kalah ya. Fisik kalah. Harus pakai motor dulu tuh kalau ngejar orang-orang Liga 3 tuh. Pertama gue khawatir Papata. Main di Liga 3, kita kan lihat potongan-potongan di TikTok, Iya, ngeri, YouTube, ngeri. iya. Gue langsung mikir nih, gue skill bola masih ada nih. Cuman skill bela diri lupa. Kena gak nih gue nih? Gitu kan. Ada skill silatnya Silat Itu juga. kan Tanah Abang harus jago mulai. silat dong. Iya, basic mah ada lah. Cuma ya udah akhirnya ke Persipan Liga 3 dan di situ Papata gue udah beda, kayak bukan yang mau ngotot main, golin atau jadi man of the match, tapi kayak pengen meneliti bagaimana sih Liga 3 nih, bagaimana sih grassroots kita nih, Oke. adanya di situ. Oke. Gitu. Jadi gue nggak bisa yang namanya nginep di mes seminggu gitu. Gue nggak bisa latihan terus menerus. Oh. Paling datang H-1 Namanya Oke. gitu. nyari duit makannya nggak di situ Iya. ya. Maaf, Pip, heeh. maaf menanya. Gaji tuh gimana tuh? Nah, kalau di situ, kalau gaji gue gaji latihan sama gaji
match. Bukan Jadi- bulanan. Buka, yang bulanan tuh yang pemain. Oh. Tergantung kontraknya masing-masing tuh. Jatuhnya freelancer apa part time gitu bukan? Gue ya freelancer. Tapi emang di Liga 3 banyak gitu, Bro. Oh. Ya. Jadi oke, banyak oke, tim-tim oke. Liga 3 itu nggak Hmm. semuanya gajinya bulanan kan. Betul, Oke. karena kan nggak pasti. Lu kalah 2 Iya. match juga langsung gugur. Iya, langsung gugur. Itu Oke. baru sebulan doang. Oke. Kayak gitu. Dan gajinya juga sebulan paling belum yang bisa UMR gitu kayaknya masih berat juga ya. Belum. Di setahu gue ya belum ada yang 2 digit tuh. Iya, belum. Belum ya. ada. Ya Masih 5 juta, 4 segitu, juta gitu segitu. ya. Heeh. Cuman kan lu harus meninggalkan dilemanya orang-orang Liga 3 apa Pata. Dia main Tarkam sehari tuh bisa dapat sejutaan kan? Iya, sehari itu. Tapi di klub dapat cuma segitu. Iya, Oh. kayak gitu. Gitu. Jadi Tapi buat nama ya mereka betul itu. dan Pandeglang nih gitu kan. Iya. Cilegon nih buat Pride sih oke. I see. Ya gitu, dan emang di situ gue cuma pengen meneliti bagaimana sih grassroots kita nih Oke. udah sejauh apa perkembangannya gitu Pak Bata. Sebenarnya sambil Oke, main oke. ya. Iya, jadi di sono Pak Bata kita ngelihat orang-orang mungkin Pak Bata kenal kayak Kiting, Iya, itu kan gitu. jago kan. Jago. Orang-orang yang jago gitu tapi dia nggak tahu mau ngapain dan dia nggak tahu mau Oke. kemana. Pertama emang komunikasinya kurang. Saya nongkrong nih Pak Bata nih di Liga 3 5 menit nggak ada yang ngobrol. 10 orang 5 menit diam aja. Cuman ngetes doang. Wih nggak ada yang ngobrol. Bener. Kita latihan. Tegang banget ya. Tegang. Bukan, emang nggak bisa ngobrol. Oh. Buka obrolan nggak iya. bisa, nanya kabar apa nggak bisa. Jadi isu dasarnya adalah banyak kualitas di bangsa kita ini tapi nggak ada yang bisa mengemas. Wah, iya. Istilahnya kalau di Eropa kan ada agent, Iya, dia iya, juga iya. pemain-pemain ini juga dibiasakan untuk dari Hmm. akademi kan belajar bisnis, belajar public communication gitu kan. Nah, ini Hmm. juga isu ternyata Pipe. Iya, media trainingnya emang nggak ada media gitu. training nggak ada Gue ya. sampai pengen gini, Topata. Gue kan sama Jerry temen gue ya, dia kan sportcaster ya, host juga. Pengen ngajarin public speaking, kayak misalkan ini orang nggak ada yang bisa ngomong nih. Satu orang gue tarik. Nih lu anggap lu man of the match pada pada pertandingan kali ini dan lu cetak 2 gol penentu. Gua jadi host, lu ngomong apa gitu. Oke, pemirsa, kita sedang bersama sang kapten nih yang mencetak 2 gol. Bagaimana tadi melihat pertandingan berjalan? Nggak bisa ngomong pada. Ketawa dia udah selesai gitu. Udah. Itu kan udah kayak itu yang mau diajarin kayak gitu, Oke. networking yang mau gua ajarin gitu. Sampai ada nih salah satu klub yang sekarang masuk ke Liga 1. Itu Adiasa namanya. Dulu Adiasa. Farmel, iya. Persipan nggak pernah menang lawan Adiasa. Nggak pernah menang, seri pun jarang, kalah terus. Akhirnya ketika gue di situ, gue ajak nongkrong, gue ajak komunikasi, gue ajak bercanda. Tiba-tiba imbang lawan Adiasa. Dua sama. Kaget dong. Kaget tuh, yang punya dateng orang Persipan. Kok bisa imbang sih lawan Adiasa gitu? Ini kan klub kuat banget. Terus serentak anak-anak jawab, "Iya, Bang, sekarang karena ada Bang Apip." The power of communication. Komunikasi. Orang bisa bercanda. Iya. Komunikasi antara tim kan juga Itu penting kan. betul. Saling memahami, chemistry. Mm-mm. Yes. Iya. Dan yang gue dapat lagi sih kalau bisa dibenahin lagi di Liga 3 tuh jadwal sama infrastruktur dan perangkat wasit. Oke. Itu udah gue concern banget lah. Jadwal nih Pak Pata. Main Minggu, Senin istirahat, Selasa main lagi. Udah ngalahin Madrid di Liga Champions kan maksud gue. Secara padatnya kan udah ngalahin Barcelona, Manchester United. Dan jamnya Pak Pata, jamnya jam 12 siang. Mainnya. Iya, jam 11, jam 12 sama jam 1. Itu kan matahari kan lagi kita kayak ayam diungkep kan di situ kan. Terus infrastruktur, lapangannya itu belum rata banget. Kandang gerundung ya. Gelandang gerundung. Safi lah, Papata punya Toni Kroos di Real Madrid. Suruh passing di lapangan Liga 3. Mental itu. Mental Papata. Gak akan lurus ya. Gak akan lurus. Pocong juga jatuh di situ. Pocong jatuh. Itu benerin. Sampai yang terakhir wasit, perangkat wasit. Kalau udah momen-momen penting, itu tuh harus wasit yang muda, wasit yang bisa ngejelasin kalau pemain lawan atau pemain ada yang berbuat salah gitu. Ditanya kenapa harus bisa jawab. Oh. Itu udah nggak bisa. Wasit itu wasit-wasit tua. Oh. Wasit-wasit yang kalau ditanya, Udah. ini kenapa? Udah salah. Iya, salah. Tanya ke Hakim Garis. Hakim Garis tanya, nggak tahu juga. Oh. Jadi Gitu sih. udah di print gitu. Udah, di print kita nggak tahu salahnya apa. Itu. Waduh. Liga Tapi 3 itu. ada hal-hal goib gitu gak sih? Wah, Goib-goib gitu. banyak. Itu. Banyak ya? Banyak. bener Pip, ada Pip gitu Pip. Ya bener apa enggak ya, aku nggak ngerasain kan. Cuma cerita-cerita mereka, cerita-cerita masyarakat itu banyak tuh di situ. Jadi kalau Liga 3 atau grassroots lagi turun Papata, itu tuh dukun atau yang dianggap orang pintar, itu tuh di atas pelatih. Waduh. Oh Didengarnya gitu. dukun di atas Secara pelatih. hierarki ya dia. Secara hierarki ya. Berarti kalau masuk ruang ganti pelatih duduk. Iya kan?
Dukun yang azum. Tapi emang itu bener adanya, Bro. Jadi pernah Bekasi itu waktu di Liga 2 kita lagi away kemana, Oke. itu busnya dikelilingin bunga gitu Noh lu. malam-malam. gitu. Terus paginya pas datang tuh udah ada cairan-cairan bunga gitu, Noh lu. dikelilingin, Oh. didoain tuh Iya, busnya. iya, iya. Dan itu memang dipercayain, Bro, sama lawan-lawan. Iya, 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 iya. Ini real story. Luar Benar, biasa. benar. Nih. Motong ayam dulu katanya kepalanya biar menang. Ada kayak gitu-gitu. Iya, 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 ada. Jadi kalau di sono tuh dukunnya ada lisensi. Wih, ada lisensi. Udah tuh pelatih duduk, dia punya Pelatih duduk, lisensi. dia punya Oke. lisensi. Kadang-kadang pelatih aja belum ada lisensi kan. Belum. Ngambil di mana Pip lisensi Pip? Lisensinya berdasarkan Fiv Pro? kepercayaan. Enggak. Enggak. Bukan Fiv Pro, kirain Fiv Pro. Ini lisensinya sih dari masyarakat sekitar lah. Oh. Jadi dukun-dukun di situ itu ada kastanya, ada lisensinya ya. Oke. Ada dukun yang B plus, ada yang A sama A Pro. A Pro. Ada Pak Bata. Itu rate beda-beda ya? Beda-beda. Udah kayak coach futsal ya ada. Kekuatannya masing-masing beda-beda Pak Bata. Oke. Kalau yang B plus itu bisa ngisi personal doang. Oh. Jadi satu orang doang nih Satu kamu orang jadi doang. ngegolin apa jadi Betul. asis Jadi gitu ya? kuat, jadi anti gebok, anti tackle. Iya. Gitulah. Satu bisa ngisi seorang doang. Yang A itu bisa ngisi pribadi sama ngisi ke lawan. Jadi lawan tuh bisa kayak dibikin cupu. dibikin cupu, dibikin bengong, kehipnotis. Tiba-tiba bengong aja tuh lawannya. Kesambet kayak gitu tuh. Wah asik juga ya kalau bisa Ya, begitu ya. Jadi itu. langsung ngegocek aja gitu ya. Nah, Yang A Pro, yang Apro ini agak ngeri nih. Ya. bola bisa masuk ke gawang. Tiba-tiba bunuh diri kan sering Iya. gitu kan. Kiper blunder gitu. Kalau yang Apro, Apa bisa Selain- ngambil rohnya Maradona, rohnya Pele gitu enggak ya? kalau yang Apro ya cerita dari masyarakatnya adalah dia itu selain bisa ngisi pribadi dan ngisi lawan, dia bisa berkomunikasi sama tokoh-tokoh yang sepuh yang udah meninggal di daerah tersebut. Nah, itu kan maksud gue tadi. Ya. Larinya ke Pele Maradona. Enggak, itu mah nyambat ya, ngundang nyambat. Ini enggak, dia jadi orang-orang yang dia dipercaya bisa pengaruh di daerah tersebut itu bisa mengontrol katanya. Oh. Jadi dia komunikasinya langsung ke situ. Oh. Pernah ada temen sama-sama nih, dia dukun yang A. Dia dukun yang A, ini dukun yang A. Tapi dukun yang ini udah kayak ngalah gitu. Enggak, yang ini lebih bagus. Gitu kan, yang ini udah A Pro. Enggak. Ternyata ada dukun A Pro beneran dari belakang datang. Ngapain kalau jauh-jauh cuman buat kalah, kata dia gitu kan. Iya. Afro. Datangnya terakhir lagi. Kayak Yoshimitsu ini. Datang, ya tapi emang ada syaratnya katanya. Syaratnya apa? Ya harusnya sih ya ada darah yang netes di tanah lapangan itu. Gitu. Berarti Setelah itu harus dilukain dulu. apapun lah, yang penting ada darah. Setelah itu final. Skor itu satu sama apa 0-0 lah imbang. Di menit 90 rusuh Pak Bata. Rusuh. Orang yang ini inget kan kata lisensi A+ kan. Butuh darah Harus ada setetes. darah, iya. Adalah satu timnya gitu, gue nggak tahu di bagian apa, disikut Pak Bata. Das. Darah. Netes. Das. Menit 93 gol. Das. Wah. Ngeri. Lisensi A+. Iya. Ngeri. Afro Makanya gitu ya. waktu final Liga Champions, Pak Bata, final Liga Champions, Muhammad Salah dipatahin sama Sergio Ramos kayaknya Apro tuh. Incer tangan Pinter juga ya Ramos ya. Goprak sama dia ya. Iya. Waduh. Itu. Jangan-jangan Jadi, ini bakal didengerin Itu banyak lisensinya orang ya, bisa podcast. lisensinya bisa dijual beli nggak bisa ya? nggak ada, dia berdasarkan reputasi dari masyarakat Oh, aja. Oke. Oh, istilahnya dia keberhasilannya berapa persen win Oke. rate-nya. Benar. gitu. Win rate dukun di win ratein. Iya. Gitulah, Tapi Pak menurut Bata. Bro Afif yang udah coba main di Liga 3 gitu, lebih ke trauma atau bakal coba lagi gitu? Udah nggak bisa kali itu Pak Bata yang ngikutin intensitasnya gitu ya. Iya, Cuma fisik kalah fisik. kalau buat jadi kayak abang-abangan di lapangan itu masih bisa tuh Bisa. Pak Bata ngepum-ngepum semangat. Saya tuh, nah ini lagi nih, ada satu pemain Persipan jago banget Pak Bata. Saya sampai bilang, namanya Galuh. Kalau lu nggak jadi pemain bola minimal di Liga 1, gue benci sama sepak bola Indonesia. Karena tahu kualitasnya. Karena gue tahu kualitasnya. Hmm. Dia masuk ke Farmel, ke Adiasa, main di Liga 1 sekarang. Oh, dia masih di Diaksa Iya. sekarang. Oke. Main Liga 1. Keren. Jadi, sebenarnya bagus banget Pak. Kekurangan mereka ya komunikasi, homesick kayak gitu. Homesick. Iya, iya. Gitu sih. Nggak bisa lama
kalau tinggal dari Iya, kampungnya gitu heeh. ya. Mama kangen nih, Waduh, papa sakit-sakit, nangis-nangis, Balik. balik, itu udah banyak lagi selesai. kayak gitu ya. Iya, betul. Wah, pulang dulu, pulang dulu. Gue yakin lah papa juga pengen ngelihat nge-create orang biar jadi jago kayak gitu Wah, mah. Pengen pengen banget lah banget. pasti Iya. kan. Pemainku aja waktu di Nah, coba. Pendekar, Nah, dia waktu itu ada satu pemain namanya Saiful ya, aku mhm, cerita. Jadi dia ini abis itu timnya nggak ada timnya, Bro. mmm, Karena dia habis cedera lutut. wah, Nah, tapi aku bilang coba ambil dulu, mhm, dirawat, mhm, dirawat, dirawat. Akhirnya dia itu banyak tim yang mau tuh, akhirnya gaji mmm, naik kan. Aku mmm, negonya udah mulai susah nih sama dia. mhm. Gaji naik, naik. Oke lah kita senang. Tapi yang bikin merindingnya itu akhirnya dia main di AFF Mhm. dan mencetak Tuh. gol di final Yo. dan Tuh. Indonesia juara. Tuh. Keren. Itu kebanggaan pribadi lu. Itu Iyalah. kebanggaan pribadi, Bro, Iya. karena gue lihat dia dari cedera lutut, Mhm, kita rawat di tim, bawa di rumah sakit Mhm. terus, bolak-balik. Waktu dia, wah gue merinding kayak mau berair mata nih kayak. mhm. Akhirnya dia ngegolin buat timnas kita di AFF Tuh. futsal terus dia Luar juara. biasa. Iya. Luar biasa. Happy Wah, banget itu happy banget, Bro. Makanya Bro ngerasa ngeliat gitu aja seneng banget kan. Mhm, mhm, mhm. Orang ini gue ajak pertama nih, ini mohon maaf nih kalau ngelantur sama atlet apa enggak, malamnya pernah gue ajak makan seblak, Papata. Gue ajak deep talk ya kan, seblaknya yang pedes lagi kan dia. Lu tuh bisa jadi pemain gini, gue Bener kasih lagi. masukan kayak gitu. Tapi itu penting, Bro, ternyata. Mhm. Dia kan nggak tahu, dia main bola aja, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngobrol sama siapa, nggak tahu harus ngapain, Iya, nggak iya, tahu. iya. Itu yang ya orang-orang kita lah yang udah lumayan ngerti kita kasih tahu jalur-jalurnya. Jadi tuh gue tuh datang ngajak dia meeting, Bro. Kamu tuh kan tadinya jago, bilang kamu bisa comeback nih. Nah, Terus gue di ruang meeting, gue playin hmm, video pemain-pemain futsal dunia, Bro, mhm, yang kaki kiri semua kayak dia. Jangan takut, Bro, gua bilang kalau kamu habis cut gitu jangan ditarik lagi. mhm. Kamu hantem tengah. Nah, Padahal kan gue bukan coach, Bro. betul. Iya, iya, Tapi iya. gue ngerasa Ngerti, kayak heeh. gue butuh ngasih input ini nih. Bener. Gue sampai japriin dia, Bro, kirimin semua video. Misalnya di luar negeri, selain Ricardinho tuh ada Mhm, pemain Itali, ada pemain dari Spanyol yang mhm, kayak kaki kiri. Terus aku liatin pemain Barcelona futsal tuh mhm. Diego tuh. Dia tuh salah satu flank futsal yang kalau nge-cut itu siapa aja tuh ketipu, Bro. Iya. Oke. Karena keberanian dia untuk ke tengah, orang tuh kalau udah nyangka dia bakal nge-shoot, dia akan tarik ke sini, kanannya aktif, Mhm, kirinya aktif. mhm. Aku Oke. tontonin tuh ke si Saiful ini. Jadi pemain bola itu bukan hanya butuh kualitas bermainnya, Mhm. tapi butuh ide juga kan? Ide, Iya. Bro. Ide kan? Heeh, heeh. Iya. Butuh ide, butuh semangat, butuh Iya, orang iya, iya. sekitar yang meyakinkan, Betul, lu betul. tuh jago, lu tuh Iya, iya, bisa. iya. Betul. Iya. Betul. Bener-bener ini gue jadi masuk ke pengalaman pribadi kayak, Iya. Hal-hal yang nggak pastilah. terlihat mata yang orang selalu nganggap skill nomor satu kan? Iya. Ternyata orang di belakang layar, Mhm. ide apa yang orang itu kasih tahu, motivasi apa yang orang itu pasang di, wah hebat sih. Mhm, mhm. even kita main Top. sendiri aja kan, Bro, kalau Hmm. ada temen yang kasih tahu kayaknya lu kalau kesini nih, Bro, ada ide nih, lu bakal kesini, kayaknya itu input yang bagus. Iya, 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 Betul. betul, 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 betul. Kadang-kadang coach lupa juga ngasih tahu kan udah banyak nih Iya, pemainnya. Iya, 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 iya. Nggak semuanya terfokus. Iya, iya. Ada kalau di Liga 3 itu biasanya gue mengategorikan sih, ada yang pemain jago aja sama jago tapi dia berkelas. Nah, ini Apa di nih? Liga 3 Konteks berkelas apa nih? konteks berkelas tuh keputusan-keputusannya yang Oh, tadi lu Istilahnya bilang. IQ-nya lebih unggul IQ-nya, lah. iya. Walaupun Oke, fisik oke, nggak oke, unggul, oke, tapi oke, IQ. oke, oke. Betul. Iya, Dan Oke. dan orang anak-anak Liga 3 itu gocek 3-4 orang bisa itu dia. Cuma setelah itu harus ngapainnya itu yang kadang masih Oke, bingung. oke, oke, Iya oke. lagi. Iya kan? Iya. Jago, kaki udah berotot Oh, semua ya. set. Bro, itu kaki berotot, Iya, iya, larinya iya. udah kayak ngacir. Tapi Iya. emang nggak tahu ada yang mentok gitu ya. Kayak Iya. habis ngegocek 1, Ya. 2, 3, mentok, Bro. Kadang-kadang finishingnya malah ke atas. Mhm. Si Koci kan punya apa tuh yang dikirim ke Benfica, gue lupa deh. Iya, yang sama Bambang Pacul Iya, ya? oh KKS Iya. namanya. Korea Seleka. Iya, gue pernah ke situ sama si Bang Ari Putra tuh. Heeh. Gue disuruh ngisi kelas, gue bilang ngisi kelas apa ya? Ya udah gue kasih masukan aja tentang ini itu. Ternyata hal yang gue lakuin itu emang juga dilakuin, yaitu ngirim-ngirim video kayak Papa Atta tadi. Iya. Nih, lu posisi lu di sini, lu kan bingung harus ngapain. Ya apa yang lu lakukan? Ya entah cutback atau apa. Nih, Pedri pernah dalam satu step ada 2 touch. Itu yang bikin lawan ketipu. Iya. Itu kan tek kayak gitu tuh kan hilang tuh. Every finger break. detail tuh important. Ih, Kalau kayak gue nih, itu kayak gue misalnya selesai tuh. gue ngasih ide ini ke pemain bola, tapi gue bukan pemain bola. Cuma gue suka nonton bola, tuh gue so tau gak jatuhnya? Enggak sih, kalau buat gue enggak. Enggak ya? Enggak. Karena Mourinho Cuma gue liat nih Ferguson tuh. canggih nih gerakannya nih. Paham Iya gua. kan gitu loh. Paham gua. Iya. Jadi karena kita udah bukan kita malah sotoy bola, tapi kita karena Betul. udah terlalu banyak input. Iya. Iya, iya. Dulu tuh gue kan video YouTube pertama gue, Bro, nge-cutting video-video Ricardinho yang ngeblur gue cuttingin. Oh, dia itu kalau lagi nerima bola kaki kanan dulu ternyata, bukan kaki kiri kalau orangnya udah deket. Oke. Aku pikir kenapa dia nggak roll kiri dulu ya. Nah. Ternyata kalau orangnya deket dia ke kanan, dia langsung punya peluang buat gocek ke kanan atau ke kiri. Mm-mm. Jadi si back ini bakal ketipu. Mm-mm. Oh. Langsung kanan gitu. Terus nanti kenapa dia nge-roll dulu? Oh, nge-roll ternyata
back ini masih jauh, jadi dia nge-roll dulu buat hadepin. Kenapa lu nggak langsung Betul, passing? Biar back betul. in-nya Ketarik ketarik. Nah, dulu. every Oke. detail-detail gitu Iya. tuh waktu gue Iya. pelajarin, menarik. Bener. Sebenarnya anak-anak Indonesia melajarin nggak sih soal Ah, ini? Iya, itu iya, dia. iya, Itu iya. Karena loh. lu makin naik level, makin ketemu orang-orang yang udah paham itu. Kayak gitu. Perangnya di situ, Iya, bukan iya, iya. physical muscle lagi. Bener, karena kayak Ricardinho itu dia bilang gini, kalau kamu pengen tendang ke situ, kamu 100 kali latihan ke situ, besoknya 100 kali lagi latihan ke situ, baru kamu bisa ke situ. Tanpa ngelihat bola, Betul. tanpa ngelihat gawang. Jadi Oke. every detail itu ternyata important. Nah, makanya aku setuju nih kalau masukan dari Bro Afif buat anak-anak Liga 3, kalian pelajarilah detail-detail penting itu. Jadi gini, kalau hipotesa saya adalah kalau lu memang atlet atau di dunia sepak bola menjadi pemain, Heeh. nonton juga penting. Penting. Nonton penting. Penting. Itu setuju nggak? Iya, iya. Hipotesa itu. Setuju Setuju ya? 100% kalau gua. Oke. Nontonin orang tuh penting. Iya. Betul. Realitanya Pip, kalau di dunia profesional di Liga 3 gitu, anak-anak itu nonton bola nggak sih? Nonton ya. Ini dia dengerin musik IDM sih. Oh gitu. Oh nggak nonton Pip? Enggak, ya gue nggak tahu kesehariannya apa. Cuma semenjak sama gue. Nggak, gila bola nggak gitu? Oh bola tuh gulakan nih begini, kemarin sih ini begini. Nah, itu bisa dipancing dengan obrolan. Kayak misalkan, kenapa si Boateng bisa jatuh sama Iya, Messi digocek. Gue dengar dari penjelasannya dia lah gitu ya. Ada yang jawab cuma, ya emang jatuh aja ketipu. Ada yang menjelaskan secara detail gitu. Oh, Cuma itu mayoritas masih ya bilang ketipu aja. Bukan Oke, secara oke, teknis oke. yang bisa Padahal- dilakukan. Bener, padahal tuh penting loh bro. Dia ketipunya tuh body fan-nya Messi Nah, kemana. Iya, iya. Terus orang ngira dia bakal nge-shoot yang biasanya narok gitu kan. Nah, Itu tuh penting loh bro. Karena gini, kalau gue belajar dari contoh di industri konten atau industri film. Katanya orang yang suka bikin konten yang bagus sinematik itu setelah dia ngelihat 100 konten per bulan bro. Betul. Atau 1000 konten per betul. bulan. Jadi Orang yang relate bikin tuh. film bagus, Iya. dia ini udah ngelihat ratusan ribuan film. Dianya juga udah perpustakaan kepalanya perpustakaan. gitu loh. Dan aku yakin Messi bisa jadi gitu pun dia ngelihat video Maradona. Iya, iya, iya. Ataupun kayak Ibra dia bilang dia dari kecil nontonin videonya Ronaldo R9 gitu loh. Iya, bro. iya, iya. Dia nontonin video pemain lain Van Basten gitu-gitu. Dan Make kalau sense. orang Indonesia cuma ngeliatin orang Tarkam lain ya lu. Iya, 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 iya. Iya. Kan udah daerah. Idola lu siapa? Ini gue lagi ngeliatin Tarkam lain. Kan lu mestinya harus ngambil istilahnya bermimpilah setinggi lah. Langit, Kalaupun dia jatuh di ke awan. ke awan, iya. Iya, Iya. Kalau dia ngeliat orang Tarkam lain. Bener. Ya kalau di gua stand up komedian aja, anak-anak komika Iya. gitu. Itu udah pasti setiap sebulan sekali kalau ada komika luar negeri yang bikin special show, itu pasti kita nontonin di platform-platform. Ya gitu. Oh, ini ngambilnya ke sini, oh Iya. nariknya ke sini kayak gitu. Jadi bahasa garis bawahnya adalah selalu belajar. Selalu Kapanpun itu kan. Every detail, Iya. terus belajarnya Iya, harus betul. sering. Iya. Kadang-kadang udah ngerasa jago aja kan kalau udah Iya. gue udah paling kenceng nih di sini. Padahal Betul. kan di atas langit masih ada langit. Betul. Terus dibilang, lu nggak usah ngomongin bola, lu so tau lu kan bukan pemain bola. Lah kita emang bukan pemain bola, tapi kan kita Nah, itu nonton. tuh. Nah, itu Kita tuh, Bib. nonton. Gue yakin nonton kita juga lebih banyak Iya. dari orang-orang yang main gitu kan. Input kita lebih banyak itu sih. Siap, siap. Iya. Ini input Seru bagus banget juga ya. sih. Kadang-kadang memang gue juga kadang-kadang malas ngomongin ini karena lu tuh sotoy bola. Iya. Gue cuman karena suka sih sama futsal sama bola tuh suka gitu. Jadi seru ya Seru, seru. Dulu lah. Itu Tapi kalau enaknya sih kalau Papata kan maksud gua lebih jangkauannya tuh lebih luas dan bisa lebih bikin apa aja kan. Kalau ketemu yang masih muda Papata umur 15 ke bawah, bener deh diajarin kayak gitu deh. Jadi ketika umur udah 17 udah nggak diajarin passing lagi, udah nggak ada diajarin fundamental lagi, dia udah next level lagi secara detail-detail udah tahu itu. Makanya anak si KKS tuh ada yang dikirim ke Benfica atau apalah berapa orang gitu. Iya, kerjasama ya. Karena bro perbedaan coach asing contoh kalau di futsal ya. Kan ada coach Indonesia sama coach asing. Kan gajinya beda jauh tuh. Coach asing sama coach Indonesia. Kalau coach Indonesia biasanya kan taktik nih pakai board doang. Iya. Ketika lihat coach asing bro, contoh Hector Suto ataupun coach Hami di laptopnya bro, setiap pemain lawan dia punya videonya, bayangin. Iyalah. Dia udah nge-cut setiap pemain-pemain lawan. Itu coach asing kayak gitu. Jadi kalau orang bilang, ya coach nggak ngerti bola, ya nggak bisa gitu karena dia udah nontonin semuanya bro. Misalnya pemain pendekar waktu itu ada 18, itu coach Hector Suto atau coach asing itu dia punya video semua pemain gua. Dan dia Habis udah itu ntar nontonin. nanti di range ya, misalnya lu megang left backnya, oke, Sedikit left backnya gaya itu, mainnya bener. begini. Dan coach asing tuh mau kerja sama coach Indonesia yang jago ngedit video juga. Oke. Bukan ngedit video buat konten, tapi buat Iya, input. analytics ya. Buat Iya. analytics itu, wah every detailnya. Iya. Aku lihat STY pas ngelatih timnas waktu sama Pak Iwan Bule, gimana Pak? Lihat videonya waktu ngelatih, dia ngeliatin videonya kan banyak banget bro. Iya. Video pemain ini pas nyundul gimana, loncatnya kayak gimana.
Nah mungkin di Liga 3 tuh coach-nya belum nyampe ke situ tuh, Iya. Bro. Heeh. Itu sih menurut gue Mantap. jadinya aku jadi masuk akal ya omongannya. Betul. Dan apa ya, Hector Souto tuh, gue pernah ngobrol sama ini Pap, sama si siapa, Albagir, kiper. Al-Bagir. Bilang, Hector Souto punya berapa plan. Kalau plan pelatih mungkin A, B, C gitu. Souto punya A sampai Z katanya. Nah, Gua sebagai kiper aja pusing kata dia. Iya. Kiper aja bukan lu kiper di gawang doang. Ya, enggak lah, kita kiper ada ada taktiknya. iya itu dia. Oh. Kapan Terus maju, gitu. kalau 2 lawan 1 gimana, wah itu banyak banget, Bro. Kayak kemarin Moriyasu lihat nggak Jepang Belanda Iya. pakai papan Iya. 42 Heeh. pokoknya ngasih kode ke lapangan 42 kodenya. Jadi kalau misalnya asumsi kita berarti kan ada 42 ke bawah tuh Iya, taktik setupnya berapa kan. lagi tuh ya? Iya. Mm-mm. Dia ngasih tahu 42. Nah, itu tuh every detail kayak gitu tuh Iya. Indonesia tuh harus Harus. mulai masuk, Bro. Iya. Harus. Karena aku ngeliat emang kelemahan negara kita nih detailnya. Iya. Kalau di Iya, luar iya. tuh mungkin populasinya dikit tapi detailnya gila, Bro. Kayak Detail. Jepang tuh kalau kita nonton Mm. animasi Blue Lock aja, asli ini detail banget ya dia mikirin bola itu bisa kayak gini kayak Iya. gitu. Seru kan? Seru ya? banget. Gue tuh kalau Gregetan pasti dia jago soal main bolanya. gue tuh soalnya Papata. cinta banget, Bro, sama olahraga ini Iya. semua. Gue tuh cinta Iya. sama futsal sama bola Nah. tuh. Itu half hidup gue jadi. Tapi gue penasaran sama Papata dah. Papata tuh pernah main ke sampai yang profesional gak? Karena menurut gue ya, ini bukannya peres atau Iya, apa. iya. Selebriti paling jago tuh dia tau. Kualitasnya ada. Karena bukan cuma jago, iseng-isengnya pun ada dia. Gue Iya. inget, gue pernah Papata tuh Iya. pernah ngambil bola Street-streetnya dari ada saya. ya? Ada nyikutnya. Wih, gila kan kita. Ah. Enggak polos. Kita punya Indra Primawan Papata di Oke. stand up comedy. Jago juga Indra. Jago tapi polos, dihantem Oke. diem polos aja. Dia nih ada nih, tak ngejar-ngejar. Karena kan udah dulu Hmm. Tarkam kan ngelawannya yang mainnya iseng-iseng, Bro. Iya. Mainnya maksudnya iseng gitu lah, udah pakai sikut, pakai badan. Jadi kadang-kadang kita harus at least protect diri dulu Iya, lah. iya. Aduh. Protect diri. Terus gue pernah nge-MC kan. Nih nge-MC abis itu Indonesia futsal lagi abis final AFF atau apalah gitu. Gue nge-MC di situ. Papata datang. Wih, Papata nih. Di situ ada challenge juggling, Bro. Ada challenge juggling. Aduh banyak juggling, dapat apalah gue lupa. Oke. Tek. Menang, Bro. Dia Lawannya? lawan timnas futsal. Udah menang nih. Top. Enggak itu. Emang seneng, Bro. Dulu kan kalau kita ada bola dikit tuh udah kayak temen banget. Iya, Jadi iya, kalau iya. event dagang, bikin apapun tuh berkaitan sama bola. Berarti Bro Atta harus menjalankan satu mimpinya nih sejauh Iya. mungkin nih. Di Iyalah. sepak bola nih. Iya, Iya makanya nih kayaknya kita tunggu Afif Safi jadi ketua PSSI. Amin. Lu mau nggak, Bro, kalau ditawarin jadi ketua PSSI? Mau tapi 3 periode langsung. 2 periode langsung. Tapi Pap, gue tuh pernah ini kan ya, apa sih, proklamir diri gue head to head ngomong apapun sama siapapun ketua PSSI-nya. Nah, Oh Kayak gitu, gitu lu pernah iya. begitu? Dan kejadian kan waktu itu pas lagi Pak ET kan. Pak ET. Jadi pas lagi dikumpulin mau bahas timnas, dikasih ayo yang mau dialog diskusi, bahkan yang keras pun nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Gue nunjuk di kedua Terus? setelah Bung Joy. Wah, gila itu. Jadi ini lagi, tadi kan seru, nih gue kasih tone pelan dulu ya. pelan-pelan. Jadi emang siapapun ketua PSSI, gue tuh bakal pengen head to head, dan ada yang mau gue sampaikan, ada yang mau gue utarakan. Oh, ini terjadi, Bro. Akhirnya terjadi. Udah. Oke. Ini nggak ada di media. Nggak ada. Oke. Dan apa keluh kesah Afif gitu kan ditanya sama PT tuh. Jadi banyak tuh pandit-pandit. Gue bilang, Bapak kan dulu kampanyenya nyali, ya kan? Kan ada yang nyala, ada yang nyali, ada yang apalah satu lagi. Bapak kan nyali memberantas mafia, gue bilang. Oke. Nggak usah yang jauh-jauh, Pak. Itu saya main di Liga 3 aja, itu udah banyak tuh concernnya tuh, Pak. Yang pertama tentang seleksi tadi. Seleksi bisa gak? Kalau emang grassroots ini bakal berkembang dan menjadi generasi emas, bisa gak seleksi ini benar-benar dipantau? Dipantau tuh mau seleksi tim internal, mau seleksi tim ibu kota, mau seleksi timnas. Itu benar-benar dipantau sampai akhir, sampai ke bentuk tim. Itu bisa gak seperti itu gitu? Karena ya udah setahu saya masih ada yang main duit, masih ada yang nyogok, masih ada yang Lo ngomong itu iya semua. agen-agen, gue ngomong gitu. Terus Akhirnya. iya, setelah itu apalagi Pak, Liga 3 lah yang tadi infrastruktur bisa dibenerin gak Pak? Dibenerinnya itu adalah wasit pertama. Wasit nih saya ada indikasi loh Pak, ada indikasi wasitnya masuk angin nih, Iya. wasitnya dibayar ada buat menangin klub-klub tertentu gitu. Ada wasit tua, itu bisa gak di perangkat seperti itu dihilangkan gitu atau dibenahin lagi. Sama yang tadi lah tentang jadwal, sama nih, ini Pak Bata, gue nanya gini. Saya masuk Liga 3, Pak, gue bilang. Saya udah dikasih tahu yang lolos adalah tim A dan tim B.
Lu udah tahu. Gue udah tahu. Dan Gua dari benar. awal. Iya, dan bener. Gitu. Ini terserah nih ya, lu mau cut apa enggak, mudah-mudahan sih di-cut, dijawab. Masukin aja lah. Udah gak berani gue, Udah kan ngomong kayak gitu kan ya. Karena saya masih bermimpi sepak bola Indonesia itu maju gitu kan. Timnasnya juga melanglang jauh tinggi lah kayak gitu Oke. kan. Ya itu aja sih keresahan saya kayak gitu. Terus udah setelah itu gue nggak tahu ya, seingat gue nih abis gue nanya, nggak sedetail ini sih gue nanya, nggak lebih detail dari ini mungkin karena gue udah nyiapin. Di situ tepuk tangan bapak orang-orang, tepuk tangan pas gue Tapi nanya. direspon. Direspon. Ah, Ya gue nggak berani ngasih responnya, bukan kehendak gue kayaknya. Iya iya iya. Gitu. Oke oke oke. Oke. Siap. Gila. Tapi seru sih. Tapi yang gue juga nunggu sih, mungkin one day tiba-tiba ketua PSSI dari muda, dari kalangan-kalangan yang muda-muda gitu. Ya Bro Atta lah. Dia udah. Iya kan? Jangan. Iyalah. Jangan. Iya. Afif Sapi atau nggak Ole. Wah, Boleh. gue bantuin lu aja. Gue bantuin lu di samping lu aja. Soalnya kan itu kan kayaknya nggak segampang itu ya PSSI. Iya waktu iya itu kan iya. banyak tuh. Iya. Wah, aku ngelihatnya aja kayaknya salah satu posisi yang gue agak hindarin tuh ketua PSSI sih. Iya iya. Iya. Karena itu kayaknya Tapi serba kalau salah mau sih membuat dalam itu. perubahan ya harus memegang kekuasaan, nggak Iya, bisa iya. gitu loh. Orang Pak Mirwan gue ajakin jadi ketum PSSI aja. Iya. Saya di Harus- aja lah. iya. Saya Saya di bantuin aja. juga kan, saya bantuin Iya, Pak saya Ete aja. Pak Ete aja lah, Iya. udahnya gitu. Ya kayak gue sama, gue bantuin Bro Atta aja. Bener. Bener, lu bantuin Pulat aja lah. Ini lebih luas ya. Ya, gue jaringannya. kayaknya bantuin siapa ya? Gue bantuin juga deh. Soalnya sebenarnya kan kita seneng ya membantu ya kalau bola Betul, Indonesia maju. betul. Cuman ya semoga ya kita mungkin Hmm. dengan Pak Ete dan teman-teman Amin semoga. amin. Karena kan nggak bisa Pak Ete sendiri juga nih Betul. harus. Betul betul. Karena Harus PSSI ini kolektif. gede banget. Kayak pelaku-pelaku swasta kayak kita juga harus Mm-mm. mendidik juga kan, harus buat perubahan juga gitu. Luar biasa. Ini dari bahas tentang pribadi Afif Sapi jadi ke PSSI. Iya. Jadi berat nih. Aduh. Oke, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini kita bahas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia yang baru berlangsung. Mantap. Ini seru banget ya beberapa hari ini ya. Gila. Tapi serunya itu nggak sesuai prediksi gua menurut gua. Iya. Karena gua ngelihat lebih banyak pertandingan yang hasilnya seri gitu. Jadi Iya. seri padahal dari tim-tim besar. Iya. Gimana kalau menurut Bro Ole dan Bro Safi? Yang mana dulu ya? Brazil kali ya? Yang paling baru sih tadi Enggak, malam lah. kalau gue ya, gue kasih headline dulu World Cup ini menurut gue ya. World Cup itu lagi-lagi menjadi kompetisi yang nggak bisa diprediksi. Kita sebagai kreator, sebelum ini perhelatan dimulai, kita kan biasalah kita prediksi kan. Hampir semua prediksi gue berantakan. Contoh ya, contoh. Gue ngerasa Jerman nih lagi bukan tahunnya. Karena dua jagoannya Musiala sama Wirtz musimnya lagi jelek. lagi turun. Yang satu di Liverpool jelek, yang satu di baru sembuh cedera kan, si Musiala kan. Ternyata lawan Curaçao bukan hanya skornya 7-1 sebenarnya. Mainnya luar biasa. Lu lihat Bagus banget ya. rotasinya, semua off ball movementnya luar biasa. Itu gue salah prediksi. Salah prediksi Jerman Salah ya. prediksi. Brazil sebenarnya harusnya bisa diprediksi. Harusnya begini kalau Brazil konsepnya. Ancelotti kan pelatih yang lebih mengunggulkan man management, ya kan? Artinya apa? Dia betul-betul mengandalkan kualitas individu pemain kan, Betul. ya kan? Dan ini terbukti kualitas individunya Brazil ya segitu, gitu loh. Apalagi di babak kedua sama-sama ngelepas bola tuh Pik, sama Marobo Pik. Iya. Wah itu sih nggak seru, sama-sama nggak seru. Sama Spanyol bro, Spanyol gue salah prediksi. Gue selalu ngomong Spanyol ini Kiblat sepak bola, Hah? bro kan. Nggak itu betul, itu masih ya negara Masih, sepak bola masih, menurut negara gue sepak masih Spanyol. Tapi gue bilang Spanyol bakal unggul di World Cup ini karena mereka tim yang dengan sistem. Iya, iya. Pelatihnya De La Fuente. Dia bukan pelatih dari luar, dia pelatih dari rahimnya apa sih bahasanya apa Spanyol tuh FA-nya ininya apa ref ya pokoknya itulah dia tuh ngelatih dari U berapa jadi secara sistem dia kenal semua nih anak-anak gitu kan kemarin mainnya begitu jadi sebenarnya juga banyak ya. juga yang harus Tapi kan dibedah memang gini katanya di Piala Dunia yang pas Spanyol juara kan dulu awalnya juga kalah juga kan. Swiss. ya. Malah sama Swiss kalah Si Argen juga kemarin kalah sama Saudi kalah sama gitu Saudi. ya. Jadi memang pertandingan pertama tuh nggak bisa jadi tolak ukur Iya, sih. iya. Tapi kalau kita bisa lihat dari pertandingannya emang sebenarnya Spanyol mainnya nggak jelek-jelek banget ya kalau aku ngomongin Spanyol ya. Jelek Mainnya banget. Kita Main- bilangnya nggak jelek jelek. banget. Bapuk itu. lebih ke penyerangnya. Memainkan Gavi dan Ferran Torres menjadi inside forward. Itu keputusan apa gitu loh. Tapi kalau back ke tengah bagus dong. Back ke Bagus, tengah iya, bagus kemarin. Back ke tengah oke. Walaupun Karena Ruiz- pun kurang Tanjung Verdinya juga nggak bisa ngegedor sebenarnya kan. Tapi kan gini, sekarang tinggal lu bisa gedor Tanjung Verdi nggak gitu kan? Gak ada yang bisa gedor. Iya. Gitu. Kukurela akhir yang Masuk-masuk. benar-benar Paling gacor sih Iya. Kukurela. Gacor. Iwan Fals muda ya dia. iya. Tapi kalau gue ngeliatnya gini, Pata emang La Fuente emang
oke lah dari usia kelompok menang hampir win strike tuh dia tuh selain Nation League sama Portugal tuh kelompok menang, Olimpiade pun dia menang, Yes. Olimpiade menang Betul. sampai Euro dia menang terakhir. Tapi ternyata dia tuh nggak ada mitigasi kalau ketemu lawan yang full defense. Dia nggak ada mitigasi itu. Dia parkir bus gitu. parkir bus tuh nggak ada. Dia pertama nih, mungkin ya menurut gue, sotoy gue adalah kesalahan pelatih itu ada beberapa lah, ada 3 lah gue bilang. Salah line up, lambat Nah, memberikan nomor 2 respon. itu harus dipertanyakan kan? Iya, gitu. Ya udah sama kayak kill the game-nya bisa apa enggak. Line up pertama salah. Gavi taruh kiri. Gavi taruh posisi aslinya aja belum bisa main, belum tentu main Cuma dia. 500 menit musim ini. Jelek Gavi tuh. Gua orang yang nggak Tapi itu setuju gue sama juga aneh sih sama line up-nya kenapa gitu ya. Iya. Mungkin dia nganggap remeh bro, oh ini lawan ini doang, nanti disimpan lah pemain-pemain Artinya buat bagusnya. artinya lapis 2 yang main. Masih banyak yang lebih cocok main di situ kan? Iya. Kalau lapis 2. Baena ada, Iya. Baena. Iya. Ya Gavi di kiri sih kayak mau ngapain kayak gitu. Terus Ferran Torres, gue nggak tahu kalau pada akhirnya Ferran Torres emang jadi voucher atau enggak. Cuma emang kalau ditaruh di sayap nggak bisa mikir bisa dia, Pak. deh. Nggak bisa mikir. Bukan nggak bisa main, nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir Ferran Torres. Tapi bukannya dia ke Barca kan dia kalau di sayap ngacak-ngacak juga kadang-kadang gacor. Di Nah, sayap dia aneh. bagusnya di depan. Di depan. Di 9. Bola-bola aneh. Dia udah Iya. mulai bola-bola aneh. Berhenti. Unik kan dia gol-golnya suka unik kan. Betul. Dia dikasih bola enak nggak masuk. Iya. Bola nggak enak apalagi. nggak suka aneh itu di situ tuh. Kalau siapa satu lagi striker Spanyol? Oryazabal. Oryazabal Nah, kan bagus sebenarnya tuh. gini, Nah. Oryazabal bagus, Ferran Torres bagus. Iya. Tapi mereka ini menurut gue paling tidak dipakai dalam satu fungsi. Jadi jangan dua-dua dimainin. Betul. Udah mulai mirip secara peran. Iya. Oyarzabal tuh ya 10 lah, bisa dibilang 10 malah dia enggak Iya. 9 dia. Dan dia emang magis, Pak. Oyarzabal tuh kayak pemain yang dimainin cuma 40 menit, pemain yang dimainin 60 menit tapi bisa Langsung golin. langsung ya? golin. Tapi ya itu dia dimainin bareng Ferran Torres. Iya. Mending pedal sih berdua. Mending pedal lu berdua lu. Mending pedal. Asli. Tapi kalau gua ngelihat kemarin tuh salah satu kuncinya Spanyol tuh gagal menang tuh kipernya Fozinha itu ya. Bagus. Itu katanya hari ini bro Hmm. dari followernya 50.000 Juta. jadi 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi tadi sore udah 4,8 juta. Bro. Wow, Gila. gitu. Itulah sepak bola. Itulah Menyatukan sepak seluruh bola. dunia. Tepuk tangan dulu. Ya. Hah? Dan- Tapi emang semua orang respect bro. Bener, Satu bener. dunia sama si Fozinha ini kan umurnya 40 tahun. Iya. Tapi ya ampun bro itu terbang-terbang udah Hmm. kayak Dan dia nangisin kakek neneknya. Dia bilang dia dibesarin sama kakek neneknya. Mm. Sampai jadi pemain bola. Tapi berapa tahun lalu kakek neneknya meninggal dan gak Aduh. bisa hadir di pertandingan. Aduh. Yang menurut dia sangat penting. Bisa nahan tim dengan peringkat nomor 1 di dunia. Gitu. ini sih benar-benar umur hanyalah angka tuh buat Mm-mm. dia Dia- kemarin. Diceritain ke anak-anak cucunya keren juga ya kayak Keren. bapak tuh kiper, Iya. bapak nahan juara dunia, juara Iya. Euro gitu Iya. clean sheet. Terus jadi Courtois dia tadi malam. Lebih Iya, bagus ya dari iya. Courtois dia tadi malam tuh. Bagus, bagus. Gacor Dan kan. Kiper yang bagus tuh dia sama kipernya South Africa tuh waktu lawan Meksiko. South Africa tuh. jago. Ah, bagus South Africa juga. jago ya. Tapi jadinya di Dua grup itu. itu jadi keras banget Pak. Soalnya Imbang juga. pertandingan selanjutnya Uruguay lawan Saudi seri juga. Jadi Nah, satu semua poin. Selamat tuh si Spanyol kan. Mm-mm. Selamat tuh. dia karena seri lawannya. Tapi jadi susah tiba-tiba yang Iya. lolos si Lu, Fozinha. lu dukung apa sih? Bro Atta Iya. dukung apa? Spain. Kalau aku emang suka permainan tuh kalau Spain suka. Tapi emang Oke. kalau dukung kan Portugal, Prancis sama. Tapi Oke. Spain tuh selalu ada di prediksiku masuk semifinal, Oke. bro. Lu Pip, Spain. Spanyol sekarang Oke. Spanyol. Lu Spanyol. Gue enggak, Inggris. gue Inggris, tapi ya biasanya gue pindah kalau Inggris udah gugur. Cuma gue secara objektif menjagokan Spanyol. Iya, gitu. kalau objektif sih emang Spanyol Iya. mestinya ya di Tapi atas kok kertas. begitu mainnya? Yang menarik tuh putusannya si De La Fuente sebenarnya kan. Kenapa setelat itu? Iya. Masukin gini, Lama. udahlah, fair-fairan aja. Lu butuh Lamin, gitu aja, fair-fairan aja, iya kan? Kenapa menit 70 baru masuk gitu loh. Dan kalau emang toh Lamin akan dimainkan juga, kan maksudnya kalau mau ngirit stamina atau biar nggak cedera, mainin di awal aja biar golin dulu. Iya, Mainin di awal biar gol dulu babak 2 Istirahat, tarik. iya. Daripada buntu, betul. masuk buntu lagi cuman dicengin doang kan jadi Iya. dicengin. Diceng-cengan doang ya. Barcelona lagi kena kan. Karenanya tetap aja ini karena pemain Barca nih. Komennya gitu isinya. Karena pemain Barca nih. Iya. Ya itu sih Spanyol ya, harusnya dia punya mitigasi lain lah kalau ketemu tim. Karena udah pasti ini negara peringkat 1 superior, siapapun lawannya lu pasti siap-siap lawan yang Iya. defense. Iyalah. Itu sih. Dan bagus Tanjung Verde defense-nya bagus. Iya. Ini bagus sih. Dia ngelihat Yamal baru masuk, Pak. 4 orang yang cover gila. Iya. Itu kayak wah gila ini Tanjung Verde nih. Tapi di situ bukan pelatihnya jelek, berarti kan bagus ya, Bro. bagus. Iya, Dia iya, justru bagus. nahan seri itu udah kayak Oh, iyalah 1 poin. selebrasinya. Itu kalau dia hitung-hitungan sebelum berangkat ke US
nggak dapat poin itu kan. Iya, Sekarang dapat 1. Dari Bandar Spanyol menang lagi. semua Iya. tuh Bandar tuh kemarin. Iya. Dia soalnya pakai lisensi Apro dukunnya. Sumpah itu bisa-bisanya strikernya Spanyol udah ada yang ke Tiang. awan ke tiang lah si Ferran. Nah, itu Sumpah itu. kocak sih Tapi Spanyol. Ferran berapa kali sih Zangzet emang tadi itu? Tapi Barcelona bisa juara ya ada Ferran ya. Iya. Enggak, dia kalau main Emang Madridnya yang jelek. bukan, Makasih. bukan Barcelona yang bagus. Emang Madridnya lagi kurang. Lagi turun, lagi Iya. turun. Tapi pemain Madrid tiba-tiba ada ya di Spanyol ya. Kukure. pemain Kukurea ya. Itu menurutku dia bagus sendiri sih tadi malam. Dia tuh Iyalah. di Spanyol kenapa begitu ya? Mainnya ya? Yang mewah dari Kukurela di Chelsea juga gitu, yang mewah dari Kukurela itu adalah positioning dia. Iya sih. Jago banget ya positioningnya. Tiba-tiba depan gawang, Hmm. tiba-tiba di ruang kiri. Wah, di mana-mana ada deh gitu loh. Di Dan ser- pas defense udah di belakang, Udah di disiplin belakang. gitu. Rambut kribonya tuh Iya. nyentrik banget. Iya. Singa. Iwan Fals Ngacak-ngacak muda, ya. Iwan Fals muda. Iya. Dia buangan La Masia loh. Iya. Iya. Dan Jadi dia La tuh Masia dulunya. udah here we go 80% ke Barca tuh loh beritanya sebelumnya. Enggak, sebenarnya yang strong tuh si Kukurela tuh ke Atleti. Gue kan fans Chelsea. Iya, nggak apa-apa. Gue dari awal musim kelar gue udah tahu nih, udah deh. Ya deh masa lama ya sampai ketemu nih Kukurela udah gak bakal. Gue udah ngomong di prediksi gue di Grombol. Ini adalah terakhir kali Kukurela pakai baju Chelsea gitu loh. Karena gue tau dia bakal cabut, tapi gue nggak pernah tebak dia bakal ke Real Madrid. Tapi aura-aura Madridnya ada. Madrid tuh seneng sama tim yang sama pemain yang ngerepotin Barcelona. Iya. Dumfries iya, golin, iya. cetak 2 Iya. ke Barcelona, Iya. man of the match beberapa kali Madrid. Ambil. Si Kukurea ini adalah orang yang nge-spill kan caranya gimana berhadapan sama Yamal Iya, tuh iya, waktu iya, lawan iya, Chelsea kan. iya, Dia betul. ngeredam Yamal, dia Iya. nutup Yamal, diambil. Betul, Dulu betul. Carreras malah. Carreras. Si Benfica Iya, kan iya, nutup iya, Yamal iya, ya. iya. Di Granada nutup Madrid. Jadi bisa Gitu. dibilang nih Pip, pergerakannya Real Madrid dalam transfer ini berporos pada Barcelona gitu Pip. Waduh. Kalau gue lihat iya sih. Waduh. Kayaknya kita udah mulai masuk ini. Boleh, Mas. boleh nih. Ada fans Boleh, Madrid boleh. Fans nih. Madrid sini nih, kita kasih masuk dulu biar seru nih.